semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat terus, baik-baik aja, semangat terus pokoknya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe juga guys. Nah teman-teman, pasti kalian udah tahu nih, ini semua adalah produk dari Scarlett. Dan ini 3 rangkaian perawatan badan favorit aku, perawatan kulit favorit aku guys. Yang pertama ada body scrubnya, yang pomegranate, ini favorit juga, wanginya enak banget menurut aku. Shower scrubnya yang mango, seger banget. Dan juga body lotionnya yang Fantasia. Nih lihat nih, ini agak beda ya teman-teman. Biasanya kan warnanya putih nih body lotionnya. Ini warnanya hijau, lucu banget gak sih? Jadi memang ini baru datang beberapa hari yang lalu. Aku pengen coba varian yang barunya, yang belum pernah aku coba, yaitu Fantasia. Dan ini shower scrubnya yang mango. Kalau body scrub yang pomegranate, memang ini aku selalu pakai yang varian ini. Kemarin-kemarin sempat coba yang romansa segala macam, tapi menurut aku ini paling favorit buat aku, paling oke gitu ya wanginya. Nah yang 2 ini nih baru aku coba nih teman-teman. Kalian udah ada yang pernah nyoba belum sih? Dan menurut aku ini gila, seger banget ya guys. Yang mango ini, pokoknya kalau mandi pakai ini, habis mandi itu relax banget kayaknya. Dan yang body lotionnya juga, ini harumnya aku suka, jadi mewah tapi natural banget karena campuran antara wangi bunga dan ada wangi kayak kayu-kayuan gitu ya guys. Suamiku aja kalau aku habis perawatan 3 rangkaian dari Scarlett ini ya teman-teman, body scrubnya, aku pakai shower scrubnya, terus pakai body lotionnya, dia tuh langsung nempel-nempel terus gitu karena wangi banget, katanya enak gitu wanginya. Bahkan kalau aku keluar kamar lagi ada adik-adikku, mereka juga suka komen, pasti komen sih kayak, "Kak, wangi banget, enak banget nih wanginya," gitu. Jadi kadang memang wanginya tuh bener keren banget, tahan lama juga guys. Tapi nggak cuma wangi aja teman-teman, manfaatnya juga luar biasa bagus. Dan kalau kalian mau hasil yang maksimal, kalian harus pakai 3 rangkaian ini secara rutin. Pertama, kalian pakai body scrubnya. Body scrubnya ini bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati kalian, melembabkan kulit, dan pastinya juga mencerahkan kulit. Pasti kalian tuh kulitnya jauh lebih cerah setelah pakai body scrub ini. Dan jangan lupa, habis pakai body scrubnya, mandinya pakailah shower scrub dari Scarlett juga, yang bikin kulit kalian jadi lebih bersih, mengangkat kotorannya juga lebih maksimal, pokoknya jadi lebih halus gitu ya, dan wanginya juga seger banget. Habis mandi, selesai, udah seger nih, sentuhan terakhir kalian pakai deh body lotionnya. Dan ini ya, body lotionnya bener-bener aduh wangi banget. Udah gitu, teksturnya juga gampang banget diserap oleh kulit guys. Jadi kayak nih ya, aku pakai sebentar doang, udah kayak gini langsung bisa diserap sama kulit. Dan lihat dong hasilnya nih, kalian bisa ini lihat nih, yang aku udah pakai, yang ini belum. Langsung mencerahkan banget ya teman-teman. Apalagi kalau kalian sebelumnya udah pakai body scrubnya, pakai shower scrubnya, ya pastinya hasilnya jauh-jauh lebih maksimal lah. Dan body lotionnya juga sama sekali nggak lengket guys, kan nggak enak banget tuh pakai body lotion yang habis itu kayak lengket-lengket gitu ya, aku paling nggak suka. Tapi Scarlett ini nggak sama sekali. Pokoknya kalau kalian pakai 3 produk ini secara rutin, dijamin deh kulit kalian itu bakal lebih cerah, jauh banget lebih cerah, dan pastinya lebih sehat juga teman-teman. Harganya pun terjangkau banget teman-teman, nggak bikin kalian kanker alias kantong kering gitu ya, nggak nguras uang kalian karena satunya ini harga cuma 75.000 aja. Menurut aku itu harganya oke banget sih untuk hasil yang luar biasa kayak gini. Udah dapat sertifikat halal dari MUI, udah dapat izin dari BPOM. Jadi apalagi yang harus dikhawatirin, ini udah aman banget guys untuk dipakai. Aku sih nggak heran sama sekali kalau Scarlett ini memang booming banget, semakin lama semakin banyak juga yang pakai karena memang sebagus itu banget khasiatnya guys. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba aja sendiri di rumah. Langsung aja dicoba ya teman-teman. Kalian bisa order produk ini di akun official store-nya Scarlett di Shopee, atau bisa juga hubungi lewat WhatsApp-nya, dan nomornya itu ada di IG mereka, Scarlett_whitening. Di follow juga jangan lupa teman-teman. Semua linknya itu udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian gak usah susah-susah cari, langsung aja diklik linknya dan cus order, cus dicoba teman-teman. Kulit sehat itu jangan ditunda-tunda guys, langsung aja dirawat mulai dari sekarang. Oke, selamat mencoba.
Oke teman-teman, hari ini kasus yang mau aku bahas masih tentang wanita mematikan. Nah, beberapa minggu ini aku memang sering banget ya ngebahas tentang kasus wanita mematikan, karena memang kalian kayaknya suka sama segmen wanita mematikan ini. Mungkin karena biasanya cewek itu kan terkenal sebagai makhluk yang halus, lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta, yang hangat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita yang melakukan hal kejam dan sadis tuh memang bikin kaget banget sih. Apalagi wanita dalam kasus kali ini yang aku mau bahas. Widih, ini sih dia benar-benar kejam ya menurut aku, karena dia melampiaskan kekesalannya, kebenciannya, kedendamannya itu kemana-mana. Nggak jelas guys, korbannya itu malahan orang yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Pelakunya ini berasal dari Jerman, tapi kasusnya ini terjadi di negara lain. Dan sedikit bocoran nih teman-teman, jadi kasusnya ini berhubungan dengan masa lalu. Biasanya kebanyakan orang tuh memang kan pengen udahlah masa lalu dilupain aja gitu. Pengennya tuh menjalani kehidupan sekarang sebaik mungkin supaya punya masa depan yang jauh lebih baik gitu kan. Tapi gimana ya jadinya kalau salah satu hal tindakan kita di masa lalu yang menurut kita tuh sepele, yang cuma kayak iseng aja, malah nggak pernah berhenti meneror kita, nggak bisa kita jauhin, nggak bisa kita tinggalin teman-teman. Malahan akhirnya bakal jadi bencana buat kehidupan kita dan juga keluarga kita. Serem banget dong pastinya. Seperti kasus kali ini juga guys. Penasaran kira-kira gimana sih kasusnya? Langsung aja yuk kita bahas. Jadi cerita hari ini tentang seorang wanita yang berasal dari Jerman bernama Christine Schröder. Aduh, aku mohon maaf banget nih guys kalau misalkan aku salah mengucapkan nama belakangnya Christine ini, karena kan memang bahasa Jerman, jadi aku nggak tahu pasti cara pengucapannya gimana. Christine lahir di sebuah kota yang ada di Jerman bernama Hanover pada tanggal 30 Juni 1976. Sayang aku nggak bisa nemuin banyak info tentang masa kecilnya Christine. Yang jelas pada saat dia berumur 11 tahun, ayah kandungnya itu pergi begitu aja, kabur, meninggalkan dia dan keluarganya. Jadi nggak pernah ada kontak lagi, nggak pernah ada kabar lagi sama sekali. Menghilang aja gitu ayahnya, kayak ditelan bumi. Kehilangan ayah kandungnya di usia yang masih sangat muda begitu, pastinya bukan hal yang mudah untuk Christine ya teman-teman. Lumayan bikin dia trauma juga. Cuma ini aja info tentang masa kecilnya Christine teman-teman. Info selanjutnya yang aku dapat adalah pada saat Christine remaja. Christine terpilih untuk ikut program pertukaran pelajar di New York, Amerika Serikat. Akhirnya dia pindah tuh dari Jerman ke Manhattan, New York. Di sana Christine tinggal bersama salah satu saudara dari ibunya. Setelah lulus baru Christine balik lagi ke Jerman, dan pada saat itu dia tertarik banget dengan sejarah teman-teman. Akhirnya dia belajar tentang sejarah di Jerman selama kurang lebih 6 tahun. Setelah dia belajar tentang sejarah selama 6 tahun itu, akhirnya dia pergilah ke negara lain yang memang udah dikenal dengan sejarahnya yang sangat menarik gitu ya teman-teman, yaitu Athena, Yunani. Christine bekerja di salah satu asrama yang ada di sana, tapi nggak begitu lama guys, cuma sekitar 1 tahunan aja. Habis itu dia balik lagi ke Jerman, dan di Jerman pun Christine nggak betah tuh lama-lama, karena pada tahun 2006 dia balik lagi ke Yunani. Cuma kali ini bukan di Athena, dia tinggal di Pulau Kreta. Jadi Pulau Kreta ini sih dari yang aku baca di internet adalah salah satu pulau terpadat dan pulau terbesar yang ada di Yunani. Emang luas dan indah banget gitu pulaunya teman-teman. Aduh, kalau ngeliat kayak gini ya, kayak pengen liburan banget gak sih? Ada nggak dari kalian yang udah pernah datang ke sana? Semoga ya aku juga suatu saat bisa ya datang ke sana. Aduh, Yunani indah banget sih. Udah balik lagi kita ke cerita. Jangan kebanyakan ngomongin pulau, ini bikin pengen liburan ya guys ya. Jadi pada saat di Pulau Kreta inilah Christine bertemu dengan seorang pria asal Swedia yang lagi liburan ke sana bernama Torgny Hellgren. Pas ketemu mereka kenalan, ngobrol, dan kayaknya cocok gitu, dan mereka langsung lah menjalin hubungan tuh guys. Tapi ya nggak bisa dibilang pacaran juga, soalnya memang kan si Torgny ini di sana cuma 2 minggu aja untuk liburan. Habis itu ya dia balik lagi ke negara asalnya, Swedia. Nah selama 2 minggu Torgny di
sana dia dan Christine ya udah kayak orang pacaran gitu. Jadi bisa dibilang kayak cinta kilat ya guys. Dan Courtney memang menganggap hubungannya dengan Christine selama 2 minggu di Yunani itu cuma iseng aja gitu, mengisi waktu liburannya di sana. Setelah 2 minggu, Courtney balik lagi kan ke Swedia. Nah, pas dia balik ke Swedia, Courtney ini menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Emma. Dan Emma ini adalah seorang single parent. Jadi dia pernah menikah sebelumnya, tapi rumah tangganya nggak berjalan mulus, dia harus berpisah. Dari pernikahan pertamanya, Emma tuh punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Max dan Saga. Dan pada saat Emma menjalin hubungan dengan Courtney, anak-anaknya itu masih kecil-kecil banget guys. Max umurnya 3 tahun, sedangkan Saga 1 tahun. Nggak butuh waktu lama, akhirnya Courtney dan Emma memutuskan untuk menikah, teman-teman. Tapi ternyata setelah Courtney balik ke Swedia, dia itu nggak berhenti berkomunikasi dengan Christine. Tapi pas dia udah nikah nih sama Emma, akhirnya dia bilang kan sama Christine, udah ya jangan hubungin aku lagi, kita udah nggak bisa berhubungan lagi karena aku sudah menikah. Jadi ya udah hubungan kita berakhir gitu, jangan hubungin aku lagi lah pokoknya. Cuma perkataan dari Courtney ini nggak bikin Christine mundur, menjauh, dia malahan marah banget guys. Dia ngerasa egonya diinjek-injek mungkin ya, kayak bisa-bisanya Courtney lebih milih cewek lain daripada aku gitu. Dia itu kirim SMS, kirim email, bahkan nelfonin Courtney, terus dia marah-marah. Christine bilang, Courtney kamu tuh udah bikin aku kayak orang idiot. Pokoknya dia nyalahin Courtney habis-habisan, bahkan pas lagi nelfon itu dia nangis-nangis kejer gitu sampai muntah-muntah. Dia kirimin juga videonya pas dia lagi muntah-muntah, pokoknya kayak depresi banget deh guys. Melihat Christine begini, entahlah ya, mungkin Courtney ini ngerasa kasihan atau gimana dalam pikirannya. Jadi dia memutuskan untuk mau nih ketemuan terakhir kalinya dengan Christine. Christine yang datang ke Swedia nyamperin Courtney. Mereka akhirnya ketemuan dan semua ini terjadi tanpa sepengetahuannya Emma. Jadi Courtney nggak bilang-bilang sama istrinya. Ya menurutku ini sebenarnya udah bisa dibilang tanda-tanda bahaya ya. Karena kan kalau dipikirin lagi, hubungannya Courtney sama Christine itu cuma 2 minggu aja loh guys. Singkat banget, 2 minggu, bukan yang kayak 2 tahun atau 20 tahun gitu ya, cuma 2 minggu. Tapi kok pas ditinggalin sama Courtney, bisa-bisanya si Christine ini sampai histeris banget, ngamuk-ngamuk begitu. Kayak nggak normal sih, lebih kayak obsesi yang nggak sehat gitu ya. Kalau aku jadi Courtney, udah mending sih kayak nggak ada lah kasih kesempatan terakhir ketemu begitu, udah jauhin aja. Apalagi saat itu Courtney udah punya keluarga juga, ada anak-anak, takutnya kan membahayakan mereka gitu. Tapi mungkin saat itu Courtney nggak berpikir ini sebagai hal yang aneh, dia nggak ngeh gitu ya. Dan memang ya guys, pada saat Courtney liburan ke Yunani, dia itu di Swedia memang sudah menjalin hubungan dengan Emma. Jadi bisa dibilang ya Courtney itu selingkuh sama Christine gitu loh. Dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, Christine sama sekali nggak berniat untuk itu adalah terakhir kali gitu dia ketemu dengan Courtney. Dia nggak mundur. Setelah pulang dari Swedia, habis menemui Courtney itu, Christine tetap aja menghubungi Courtney lagi guys. Dia bilang, aduh aku kerampokan, aku sakit ini, aku beginilah, aku ngalamin itu. Pokoknya bener-bener cari perhatiannya Courtney banget deh. Dan saat itu menurut Courtney, dia udah mulai merasa aneh nih. Aduh, aku kan cuma nganggap dia sebagai wanita pengisi liburanku aja, kok dia sampai kayak gini banget. Makanya ya, kita kalau bertindak tuh harus hati-hati gitu. Parah juga sih. Sedangkan Christine menganggap hubungan itu serius banget. Pas Courtney ninggalin dia, nikah sama cewek lain, dia bener-bener terpukul, terpuruk banget. Bahkan Christine sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali. Dan sebelum dia melakukan itu pun gitu ya, pas dia mau ngelakuin itu, dia SMS si Courtney, telepon Courtney dan ngabarin, aduh aku mau mengakhiri hidupku aja nih gitu, aku sedih banget ditinggalin sama kamu, kayak gitulah kira-kira. Courtney pun lagi-lagi memutuskan datang ke Jerman untuk merawat Christine yang lagi sedih, terpuruk dan mau mengakhiri hidupnya itu. Dan yes, lagi-lagi tanpa sepengetahuan istrinya Emma. Aduh, main-main sama api ya Courtney ini teman-teman. Memang sih nggak apa-apa ya kalau misalkan dia khawatir dengan keadaannya Christine gitu. Apalagi kan Christine udah bilang dia mau mengakhiri hidupnya. Cuma lagi-lagi Courtney ini kan sudah memutuskan untuk menikahi Emma. Jadi ada baiknya kalau memang dia mau membantu Christine, ya jujur aja gitu ngomong ke istrinya baik-baik, dijelasin baik-baik. Nggak harus bohong sama istrinya, terus dia sendirian nyamperin Christine ke Jerman, ngerawat dia di sana gitu loh. Itu kan
jadi kayak mau selingkuh lagi ya guys. Lagian kalau memang Kristin itu beneran berniat untuk mengakhiri hidupnya, kayaknya nggak bakal sempet ya dia ngomong dulu sama Torgny, terus nungguin Torgny terbang dulu kan dari Swedia ke Jerman gitu, dan dia masih nggak kenapa-napa guys. Ya memang kelihatan banget mau cari perhatiannya Torgny aja sih. Nah lanjut ya teman-teman, selama beberapa hari Torgny stay di Jerman untuk merawat Kristin. Setelah Kristin pulih, baru dia balik lagi ke Swedia. Tapi setelah itu pun Kristin sama sekali nggak berniat untuk menyerah. Entahlah ya apa yang ada dalam pikirannya dia ini guys. Dia malahan pindah ke Stockholm, Swedia. Dia menyewa salah satu apartemen di sana supaya bisa lebih dekat dengan Torgny. Wah ya kan, obsesi banget kan si Kristin ini sama Torgny. Kristin sempat hubungin Torgny, terus dia bilang, Torgny aku udah ada di Swedia nih, aku sewa salah satu apartemen supaya aku bisa lebih dekat sama kamu. Wah, Torgny dengar Kristin kayak gini, dia langsung bilang, Kristin kita udah gak bisa lagi berhubungan kayak dulu, aku udah berkeluarga, aku udah punya istri, udah berhenti ya hubungin aku. Setelah dengar jawabannya Torgny ini, apa yang Kristin lakukan? Dia tetap gak nyerah. Dia melakukan percobaan bunuh diri untuk yang ketiga kalinya. Lagi ya guys, dia hubungin Torgny lagi seperti biasa. Tapi kayaknya karena udah ketiga kali nih, Torgny juga udah ngerasa, ih udah aku gak peduli deh gitu ya. Dan akhirnya ya Torgny gak nyamperin Kristin seperti sebelum-sebelumnya. Terus Kristin meninggal. No teman-teman, enggak kok, dia gak kenapa-napa. Dia cuma kena kayak goresan dikit aja, bahkan dia gak harus dirawat di rumah sakit. Dan selanjutnya Kristin akan melakukan hal yang jauh lebih ekstrim, kejam, dan sadis banget. 17 Maret 2007, Kristin naik kereta ke area Arboga, Swedia. Jadi Arboga ini adalah daerah tempat tinggalnya Torgny, Emma, dan kedua anak mereka guys. Hari itu Kristin datang ke apartemennya Emma dan Torgny, tapi di apartemen lagi nggak ada Torgny tuh guys. Jadi cuma ada Emma, Max, dan Saga aja. Kristin ketuk pintu apartemen dan yang bukain pintu adalah Emma. Dan apa yang Kristin lakukan selanjutnya? Ternyata saat itu dia udah bawa palu guys di tangannya. Jadi pas Emma bukain pintu, Kristin langsung masuk ke dalam dan menyerang Emma dengan palu itu, memukul kepala Emma sebanyak 15 kali. Dan itu di depannya Max dan Saga loh. Ya Tuhan, mereka masih umur 3 tahun dan 1 tahun ngeliat ibunya digituin di depan mata kepala mereka. Aduh, gak ngebayangin ya ketakutannya kayak apa mereka saat itu coba. Lebih jahatnya lagi ya teman-teman, setelah Kristin berhasil melumpuhkan Emma, dia juga menyerang Max dan Saga. Ya Allah, anak balita dong. Kita ya kalau ngeliat anak balita itu mukanya kan polos banget, lucu gitu ya. Kok tega sih? Tega gitu loh, diserang juga sama dia. Itu balita nggak tahu apa-apa guys. Kristin menyerang Max dan Saga, memukul kepala mereka pakai palu yang tadi dia pegang itu berkali-kali. Setelah melakukan semua ini, Kristin langsung cepat-cepat pergi dari sana. Sedangkan Emma ternyata untungnya ya, dia itu masih sadar guys. Jadi berusaha keras, dia berjuang banget untuk mencapai telepon dan akhirnya dia berhasil nelfon petugas polisi. Bener-bener Superman banget ya guys, nggak ngebayangin sih dia harus ngelihat kedua anaknya kayak gitu. Setelah petugas sampai, Emma, Max, dan Saga langsung cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Karena cedera yang dialami, Emma itu mengalami koma. Sedangkan Max dan Saga, luka yang mereka alami juga cukup parah banget malah ya. Sampai ya mereka nggak bisa bertahan. Mereka dinyatakan meninggal dunia hari itu juga guys. Ya ampun, kasihan banget ya. Petugas pun mulai menyelidiki. Mereka cari tahu kira-kira orang macam apa, siapa sih yang tega menghabisi seorang ibu dan 2 anak balitanya yang gak berdosa ini dengan cara yang kejam banget kayak gitu pula guys. Dan pastinya seperti penyelidikan kasus pembunuhan lainnya, polisi itu pertama kali mencari tahu, menginterogasi orang-orang terdekat korban. Nah, pertama kali petugas menginterogasi mantan suaminya Emma. Karena mantan suami Emma ini terkenal sebagai orang yang agak brutal, agresif gitu. Soalnya dia sering kayak berantem di bar lah tuh. Cuma pada saat
petugas tanya ke orang-orang terdekat, ternyata nggak ada satupun dari mereka yang bilang pernah menyaksikan mantan suami Emma itu kasar ke Emma atau ke kedua anaknya. Bahkan ayahnya Emma itu bilang sama petugas, nggak mungkin Pak, mantan suami Emma tuh sayang banget sama kedua anaknya, sama Max dan Saga. Jadi seagresif apapun dia nggak mungkin melakukan hal yang kasar atau menyakiti kedua anaknya. Dan petugas polisi juga nggak bisa menemukan bukti apapun yang melibatkan mantan suami Emma atas pembunuhan mereka ini ya guys. Jadi ya mantan suami Emma itu akhirnya dicoret dari daftar tersangka. Setelah itu petugas juga pastinya menginterogasi Torkney. Nah pada saat diinterogasi nih sama polisi, Torkney ceritain deh ke petugas kalau dia sempat menjalin hubungan singkat dengan seorang wanita asal Jerman yang bernama Christine. Pertama kali mereka ketemu di Pulau Kreta Yunani. Pokoknya diceritain lah semuanya tentang Christine ini ya sama Torkney ke polisi. Dan saat itu petugas polisi merasa kayaknya Christine ini patut untuk dicurigai dan diselidiki nih. Mereka pun memeriksa kamera CCTV yang ada di Bandara Swedia. Dan betul aja di salah satu rekaman CCTV mereka menemukan Christine yang sedang pergi meninggalkan Swedia balik ke Jerman. Dan kalian tahu nggak sih guys, pada saat Christine balik ke Jerman, dia itu kan ngumpul pergi sama temen-temennya di sana. Nah dia tuh cerita sama temen-temennya, katanya dia sudah melakukan pembunuhan kepada 3 orang korban. Dan saat itu juga Christine masih bawa-bawa palunya yang dia pakai sebagai senjata pembunuhan. Dia ceritakan, nih palunya yang aku pakai, aku habis ini. Tapi temen-temennya saat itu kayak nggak percaya, mereka nggak, masa sih Christine ngelakuin itu? Ah bohong aja. Makanya nggak ada satupun dari mereka yang lapor ke polisi atau bertindak apapun. Akhirnya kepolisian Swedia menghubungi kepolisian Jerman dan Christine berhasil ditemukan pada tanggal 22 Maret 2007. Jadi sekitar 5 hari ya setelah kejadian. Cuma kan saat itu memang kepolisian belum bisa menangkap Christine. Jadi mereka saat itu cuma mengambil sampel DNA-nya Christine, terus dikirimin lah ke kepolisian Swedia untuk diperiksa. Pas banget saat itu Emma juga bangun dari komanya. Cuma petugas nggak mau langsung kasih tahu apa yang terjadi dengan Max dan Saga karena ya kondisinya Emma saat itu kan belum stabil. Takutnya dia bener-bener kayak shock banget gitu ya. Dan sayangnya Emma juga nggak bisa mengingat kejadian naas yang menimpa dia dan kedua anaknya itu guys. Ya wajar sih, 15 kali guys kepalanya dipukul. Dia bisa selamat aja tuh udah keajaiban ya. Tapi pelan-pelan Emma mencoba mengingat dan akhirnya dia berhasil. Aduh, kasihan banget ya. Itu kan memori yang pahit banget gitu, yang pastinya nggak mau lah diingat sama seorang ibu, tapi dia harus mengingat memori yang pahit itu demi menangkap pelakunya gitu. Dan pada saat Emma akhirnya ingat semua detail kejadiannya, dia bilang sama polisi kalau pelakunya itu adalah wanita asing. Petugas juga memeriksa CCTV yang ada di stasiun Arboga dan di sana kelihatan kalau Christine ternyata di hari kejadian itu memang datang ke area apartemennya Emma dan Torkney guys. Bahkan sebelum tanggal 17, sebelum kejadian itu, yaitu di tanggal 12, 14, dan 16 Maret, Christine juga bolak-balik ke Arboga. Jadi kayaknya Christine ini memang sudah mengamati ya. Jadi dia bisa tahu tempat tinggalnya Torkney dan Emma di mana. Dia bisa tahu kapan Torkney pergi dari apartemen, kapan dia bisa melakukan aksinya. Jadi memang udah direncanakan banget kayaknya. Ada beberapa saksi juga yang mengaku melihat Christine di hari kejadian di gedung apartemennya Torkney dan Emma. Polisi Swedia pun langsung mengirimkan surat penangkapan untuk Christine ke kepolisian Jerman. Keesokan harinya, tepatnya di tanggal 30 Maret 2007, akhirnya Christine berhasil ditangkap. Dia dikirim ke Swedia untuk diadili di sana. Di persidangan, Christine menolak untuk mengikuti tes kejiwaan, jadi dia pun dianggap normal dan siap untuk menjalani proses persidangan. Dan menurut aku memang Christine itu dalam kondisi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena dia itu udah kelihatan banget merencanakan semuanya dengan matang. Selama berhari-hari dia mengamati Torkney dan keluarganya. Di saat waktunya pas, dia datang ke apartemen udah bawa senjata pembunuhannya juga. Dia bisa merencanakan aksinya ini dengan licik dan sabar menunggu waktu yang tepat.
tepat. Yang artinya menurut aku ya dia nggak gila. Kalau orang gila itu kan nggak tahu mana baik mana buruk, udah dia lakuin aja, dia nggak bakal mikirin bakal ketahuan orang atau gimana. Cuma kan ini dia nunggu dulu, dia matiin dulu gitu ya. Ini kayak sangat teliti lah. Jadi memang Christine ini bisa membedakan baik dan buruk. Dia tahu apa yang dia lakuin itu buruk, jahat, nggak benar, melawan hukum, tapi tetap dia lakuin. Jadi ya dia pastinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guys, ya nggak sih? Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2008, Christine dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan pada Max dan Saga, juga percobaan pembunuhan pada Emma, dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Tapi ternyata hukuman seumur hidup di Swedia itu paling lamanya cuma 10-15 tahun aja guys. Aduh, kalau gitu harusnya dikasih hukuman lebih lama sih menurutku, karena ya nggak cukup sih segitu dengan kekejaman yang sudah Christine lakukan kepada anak balita gitu guys. Dan pada tahun 2009 undang-undang di Swedia tentang hukuman seumur hidup itu dirubah. Jadi bukan seumur hidup, paling lama 10-15 tahun lagi. Kalau dikasih seumur hidup ya berarti hukumannya bisa seumur hidup si pelakunya ini. Nggak tahu juga nih teman-teman, nggak ada infonya apakah hukumannya Christine itu berubah ngikutin undang-undang yang baru atau tetap 10-15 tahun aja. Dan memang kalau Christine itu sampai bebas, setelah bebas itu dia bakal dideportasi ke Jerman dan dia nggak boleh lagi balik ke Swedia selama-lamanya. Menurut petugas, motifnya Christine melakukan pembunuhan ini adalah ya karena cemburu. Dia ngelihat Torgny itu udah bahagia sama keluarganya, sedangkan dia terpukul, terpuruk sendirian, ditinggalin sama Torgny begitu aja. Jadi dia ngerasa, wah nggak bisa dibiarin nih, aku nggak boleh menderita sendirian begini. Dan dia juga pengen Torgny merasakan penderitaan kayak yang dia rasain gitu guys. Dan menurut Christine, pada saat hari kejadian itu pertama kalinya dia tahu kalau Torgny udah punya anak dua gitu, Max dan Saga tadi guys. Dan kalau pernyataannya Christine ini benar, berarti selama sebelum kasus ini terjadi, Torgny tuh nggak pernah cerita ya ke Christine dia udah punya 2 anak gitu. Ya walaupun itu anak Emma dari pernikahan pertamanya, tapi kan harusnya ya memang dia udah menganggap anak-anak itu sebagai anak kandungnya sendiri dong. Tapi kok dia nggak pernah cerita gitu ya sama Christine, kayak aku udah punya istri dan aku juga udah punya anak gitu. Aneh nggak sih menurut kalian? Atau mungkin ya Torgny kayak ngerasa nggak perlu aja lah menjelaskan hal ini ke Christine gitu, bisa jadi juga sih. Dan setelah semua kejadian ini, Emma dan Torgny masih tetap menjadi suami istri. Mereka tetap menjalin hubungan, bahkan semakin dekat teman-teman. Cuma katanya Torgny itu tetap merasa bersalah banget karena dialah yang memasukkan Christine ke dalam kehidupan mereka, sampai akhirnya Emma harus kehilangan kedua anaknya dengan cara yang sangat tragis begini di depan matanya juga gitu ya teman-teman. Cuma kalau Emma sendiri dia nggak pernah menyalahkan Torgny katanya guys. Wow, luar biasa tegar banget ya Emma ini ya. Maksudnya dia tetap nggak benci gitu sama Torgny, padahal dia tahu Torgny selingkuh di belakang dia pada saat liburan ke Swedia. Bahkan pada saat mereka udah menikah, Torgny masih tetap selingkuh gitu sama si Christine ini gitu, bohongin dia sampai akhirnya Emma harus kehilangan kedua anaknya gitu. Cuma ya mungkin Emma berpikir satu-satunya yang bisa bikin dia move on adalah dengan ikhlas dan memaafkan gitu ya. Kalau kalian ada di posisinya Emma guys, yang mudah-mudahan iya amit-amit coba bayi, jangan sampai nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ngerasain. Cuma kalau misalkan gitu ada di posisi Emma ini, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan Torgny seperti yang Emma lakukan, atau justru sebaliknya kalian udahlah ngejauh aja dari dia gitu? Kasus yang benar-benar bikin gregetan banget ya guys, karena obsesi satu wanita gila, akhirnya 2 balita yang nggak tahu apa-apa, yang nggak berdosa sama sekali jadi korban. Kita doain ya teman-teman, semoga mereka udah bahagia bersama Tuhan, mendapatkan kebahagiaan yang abadi ya. Dan bisa jadi pelajaran juga sih buat kita ya teman-teman, jangan menyepelekan suatu hubungan. Kadang hubungan yang kita anggap cuma iseng aja, cuma sepele, buat orang lain itu sangat berarti. Jadi jangan pernah main-mainin suatu hubungan ya guys. Bukan cuma merugikan orang lain, bahkan ya kayak gini bahaya buat diri sendiri juga kan. Jangan lupa kasih tahu aku apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget denger guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, dan aku juga
makin semangat upload videonya guys. Makasih ya untuk kalian yang udah selalu support, yang udah ikutan sama membership aku. Makasih banyak teman-teman, luar biasa banget itu supportnya guys. Dan untuk kalian yang belum bisa ikutan, mudah-mudahan secepatnya bisa ikutan juga ya. Untuk kalian yang mau request kasus, boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.